Hai semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi sama Bapak. Nah, di sini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tema kita pada pagi hari ini, yaitu makanan sehat pada tema 3 dan eh, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, pembelajaran ini ada di pembelajaran kelima. Di sini kita akan mempelajari pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yang kita pelajari pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya pelajaran kita hari ini diberkati Tuhan. Oke? Mari kita satu dalam doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran IPA. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan memperkenalkan bagi anak-anak semuanya beberapa contoh makanan sehat. Nah, Bapak ada ambil contoh di sini. Yang pertama, susu. Nah, susu ini adalah salah satu makanan sehat untuk tubuh kita. Kalau kita rajin mengkonsumsi susu, maka tubuh kita akan sehat. Ini adalah salah satu contoh makanan sehat yang Bapak ambil. Nah, selain itu, ini adalah yang kedua, buah-buahan. Nah, Bapak ambil contohnya buah jeruk. Nah, ini juga salah satu makanan wajib yang kita makan. Selain kita mengkonsumsi nasi sebagai makan kita juga jangan lupa mengkonsumsi buah-buahan. Nah, bisa buah-buahan apa aja, nggak harus jeruk. Oke, itu adalah beberapa contoh dari sekian banyak makanan sehat yang ada di sekitar kita. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran IPA. Yang pertama pelajaran IPA. Nah, di sini kita akan pelajari apa-apa saja kah organ pencernaan pada hewan dan manusia. Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu organ pencernaan pada hewan. Yang pertama, rongga mulut. Nah, fungsi rongga mulut adalah sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, itu pada hewan. Yang kedua itu esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan fungsinya sebagai jalur berhubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga, lambung. Proses pencernaan pada lambung. Yang pertama, untuk dijadikan makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Yang selanjutnya usus halus. Nah, di usus halus mengeluarkan sari-sari makanan yang ada di usus kita. Nah, setelah itu selanjutnya dubur. Nah, di dubur ini adalah sisa ampas-ampas makanan yang kita makan tadi. Nah, jadi setelah di dabus ini, sisa-sisa ampas makanan yang tinggal di dabus ini maka akan keluar melalui anus. Nah, itu dia organ-organ pencernaan pada hewan. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, di antaranya yang pertama yaitu mulut, yang kedua tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Anus adalah yang terakhir. Kurang lebih sama seperti hewan tadi, tapi ada perbedaannya. Nah, di sini tadi di organ pencernaan pada hewan Bapak sudah jelaskan, dan organ pencernaan pada manusia sudah Bapak jelaskan, tapi belum Bapak mengartikan fungsi-fungsi dari organ-organ pencernaan pada manusia tersebut. Nah, ini akan menjadi tugas adik-adik di rumah. Nah, kalian cari fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tadi Bapak jelaskan ada mulut, ada tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Coba kalian cari fungsi dari organ
pencernaan manusia tersebut. Nah, minggu depan kita akan periksa sama-sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia tentunya kita kan di sini tinggal di kampung-kampung. Nah, kita tinggal di desa. Pastinya kalau tinggal di desa ada namanya kantor kepala desa atau kantor kelurahan. Nah, yang menjadi pelajaran kita yaitu coba nanti setelah pulang dari sekolah ini, anak-anak semuanya sebelum pulang ke rumah atau setelah makan siang nanti, kalian bisa singgah ke kantor kepala desa yang ada di kampung kalian. Nah, coba kalian amati dan analisis. Nah, pastinya kalau di kantor kepala desa banyak tempelan-tempelan di sana sebagai pengumuman kepada masyarakat. Nah, coba nanti kalian amati dan kalian analisis apa-apa saja pengumuman yang ditempel di kantor kepala desa tersebut. Nah, setelah kalian amati, maka kalian analisis. Setelah itu minggu depan kalian bawa ke sekolah dan kita akan amati dan kita analisis sama-sama. Dan di situ juga akan Bapak jelaskan tentang yang sudah kalian amati itu. Kalian jelaskan terlebih dahulu sesuai dengan pemahaman kalian dan seterusnya nanti akan Bapak perjelas. Nah, oke. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak senang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyi sama-sama supaya kita lebih semangat lagi. Siapa yang tahu lagu Potong Bebek Angsa? Kita nyanyi sama-sama sambil memakai gerakan. Bapak hitung 1, 2, 3, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, syal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 a. Oke. Nah, semoga anak-anak tetap semangat meskipun kita sedang menghadapi situasi yang sulit, yaitu hadirnya virus corona di Indonesia, di negara kita, dan kita melakukan pelajaran kita dengan online. Kita harus tetap semangat, kita harus melawan virus corona supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa sekolah kembali. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom, dadah.